Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam video belajar digital learning program Partai Politik Pemilu dan Susduk. Kali ini saya akan memberikan satu pengantar kenapa kita mempelajari tentang pemilu. Ya, dan studi tentang pemilu ini menjadi sangat penting. Karena kalau kita lihat pemilu hari ini semuanya ada euforia, oh pemilu terbuka, pemilu semua rakyat memilih dan itu semuanya dianggap bagus semua. Padahal kita juga tahu bagaimana prinsip pemilu yang harusnya free and fair, pemilunya yang harusnya bebas dan jujur, tapi banyak sekali juga transaksional. Bahkan seringkali kalau saya bicara, ini di DPD waktu saya katakan para peserta pemilu yaitu partai politik dan perseorangan janganlah kemudian merusak moral rakyat dengan membeli suara itu 20.000 sampai bahkan katanya ada yang mengatakan sampai 500.000 kali ini karena ada satu paket. Nah, mempelajari sistem pemilu, mempelajari tentang pemilu ini ada banyak aspeknya. Ya, kita belajar dari mulai bagaimana regulasi tentang pemilu ini ya. Bagaimana sistem pemilunya. Kalau kita bahas nanti secara detailnya sistem pemilu akan dibahas oleh Dr. Mulyadi. Dan kemudian bagaimana kalau kita melihat seberapa jauh pemilu itu fair, seberapa jauh transaksi-transaksi yang terjadi di dalam pelaksanaan pemilu itu juga sangat penting untuk kita pelajari. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam konteks di Indonesia terutama kalau kita pelajari sejarah dulu pemilu seringkali kan dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis dikatakan pemilu 55. Tapi sebetulnya ya kalau kita mau melihat pemilu 2004 itu luar biasa, bukan karena saya election commissioner ya, tapi datanya ada. Berapa persen yang ikut pemilu, bagaimana caranya. Sampai saya pernah ada satu cerita ya, di 2004 itu ada pelaksanaan pemilu di Masa Limbo. Waktu kita bikin evaluasi pemilu, ya, saya di Jawa Timur itu mengatakan bahwa selama ini di Masa Limbo itu nggak ada pemilu kecuali di 2004 itu. Dan itu kenapa menjadi menarik karena waktu kita evaluasi pemilu di Jawa Timur itu ternyata waktu itu kan ada surat suaranya, ada kapal yang belum menyampaikan ini, dan dulu kapalnya Angkatan Laut siap itu di Surabaya untuk mengantarkan logistiknya ya surat suara ke Masa Limbo. Terus pertanyaan saya waktu itu, gratis enggak? Ternyata tidak, gitu, harus bayar ratusan juta. Yang kedua lagi, memang kapal besar bisa merapat ke pulau-pulau kecil di Masa Limbo. Akhirnya kita waktu itu ya KPU Sumeneb akhirnya menyewa yang namanya kapal nelayan kayak gitu ya, yang murah kayak gitu, sampailah itu yang namanya surat suara dan logistik pemilu. Jadi pemilu itu tidak semuanya hanya bicara tentang bagaimana definisi pemilunya, tapi bagaimana in action, bagaimana pelaksanaan pemilu di dalam konteks itu. Nah, jadi selain tadi kita bahas tentang apa itu pemilu, nanti secara lebih detail akan dijelaskan oleh di dalam video berikutnya. Ini sebagai satu introduction saja. Ya, jadi kalau kita bahas tentang demokrasi, nah di demokrasi itu biasanya ada 3 isu yang penting. Pertama adalah di situ ada kompetisi. Jadi bagaimana kita merebut kekuasaan, ada kompetisi. Tapi di dalam kompetisi itu dilarang menggunakan kekerasan, excluding the use of force. Ya, jadi nggak boleh. Makanya saya sering kali mengatakan, Pak tentara, Pak polisi, Pak bin kayak gitu ya, jangan ikut, jangan mendukung satu kekuatan yang ada, karena kekuatan-kekuatan ini harusnya berada di dalam konteks melindungi para pemilih, melindungi rakyatnya, melindungi negara ini, gitu ya. Jadi bukan melindungi satu kelompok tertentu di dalam perebutan kekuasaan. Ya, nggak boleh di dalam konteks itu kalau kita mau ngomongin. Makanya dulu sebenarnya suksesi pemerintahan itu kan from bullet to ballot, gitu istilahnya. Ya, jadi dari senjata ke surat suara. Ya, dari kekerasan menjadi ke non-violence, ya, tanpa kekerasan karena melalui surat suara. Nah, di sini penting untuk kita pahami bahwa di dalam pemilu itu kita nggak boleh menggunakan kekerasan seperti itu. Yang kedua apa? Partisipasi penuh. Ya, dulu perempuan itu nggak bisa ikut memilih, itu nggak bisa. Baru tahun 1894
negara New Zealand itu pertama kali yang memberikan hak perempuan untuk memilih, namanya women suffrage. Baru kemudian Australia Selatan, baru kemudian Australia secara keseluruhan setelah Federation, setelah 1901 Australian Federation, baru kemudian Amerika itu tahun 1920, baru kemudian Inggris 1928. Jadi setelah Amerika merdeka 150 tahun, baru perempuan ikut memilih. Jadi pemilu juga nanti kita bahas dari konsep bagaimana konteks dari perempuannya, tapi nanti secara tersendiri. Nah, yang ketiga apa? Civil and political liberties. Kebebasan sipil dan politik. Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan berserikat. Kebebasan membentuk organisasi. Ini sangat penting di dalam konteks kalau kita bahas tentang kondisi kepolitikan negara kita yang kita cintai, Indonesia ini. Ya. Jadi kalau kita bahas seperti itu kata Lynch Lipset, Larry Diamond gitu ya. Jadi kita bisa bahas di dalam konteks khasanah dari buku-buku. Tapi pada saat yang sama sebetulnya model demokrasi ini juga sangat tergantung kepada kalau kita local milieu. Ya, kita selalu mengatakan bahwa konsep-konsep yang kita pelajari demokrasi, kita yang negara itu semua dianggapnya konsep-konsep yang universal. Padahal itu kan derived from Western Europe experience. Derived from, jadi itu sebetulnya diambil dari pengalaman di Eropa Barat, diambil dari pengalaman di Amerika Serikat di dalam konteks itu. Kalau di Indonesia itu memang, ya kalau kita belajar ilmu politik di Indonesia itu pengaruh dari politik Amerika Serikat. Ya memang berangkatnya dari situ. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah Departemen Ilmu Politik itu juga sama kayak gitu ya, pengaruh dari ilmu politik Amerika Serikat ya. Jadi setelah kalau kita lihat setelah Perang Dunia Kedua itu ya, jadi yang kita sebut sebagai Chicago School dalam konteks itu. Jadi ilmu politik dan Robert Dahl, kita sangat ini poliarki, kita belajar tentang demokrasi, tapi demokrasinya itu belajar dari pengalaman Amerika Serikat. Makanya kita selalu, padahal kalau saya mengatakan pengalaman Amerika Serikat bukan yang terbaik di dalam konteks politik karena dia liberal di dalam konteks itu ya, market based approach, pasar yang menentukan. Makanya kita kalau hari ini melihat pemilu dengan money politics, pemilu dengan ini ya, itu menjadi persoalan kita tersendiri gitu. Jadi di dalam konteks ini bagaimana dengan constitutional dimension? Ya, dimensi konstitusional, regulasi itu konstitusi dulu, baru kemudian undang-undang. Ya, kebetulan waktu dulu saya di tahun 2004 untuk pemilu 2004 saya menjadi salah satu dari timnya pemerintah di dalam pembuatan undang-undang partai politik pemilu dan susduk waktu itu ya. Jadi kita sudah merancang gitu dengan model sistem yang hibrid gitu ya. Jadi sistemnya sistem proporsional dengan BPP, jadi kalau terbuka, proporsional terbuka dengan BPP, karena saya mendengarkan beberapa pidato dari pimpinan partai, itu nggak pernah mengatakan bahwa di 2004 itu ada sistem proporsional terbuka, padahal waktu itu terbuka, tapi kalau Anda tidak mendapatkan suara sesuai dengan harga suara atau BPP-nya, maka Anda urutan partai. Jadi di sini di satu sisi tetap memberikan kekuatan, kewenangan atau memberikan kebebasan ya, bagaimana rakyat menentukan siapa calegnya, siapa yang akan dipilih, tapi pada saat yang sama kalau tidak cukup suaranya sesuai dengan BPP-nya, bilangan pembagi pemilih itu tadi, maka urutan partai. Jadi ini di empowering partai politik juga penting. Ya, jadi supaya pengelompokan keputusan-keputusan di DPR itu tidak kemudian menjadi terlalu banyak kelompok kayak gitu ya. Jadi kan sebetulnya kan partai politik itu fungsinya di situ, pengelompokan di dalam masyarakat. Nah, di sini juga pengelompokan di dalam fraksi ya, di DPR di dalam konteks itu. Nah, yang berikutnya lagi kalau kita lihat bagaimana sih yang tadi sudah disampaikan dengan the right to vote kayak gitu ya, hak untuk memilih. Ini penting. Tapi di Indonesia, di banyak negara sebetulnya memilih itu tidak wajib. Ya. Jadi kadang-kadang ada hanya di negara-negara otoriter sebetulnya yang memaksa
warga negaranya itu memilih. Cuma di sini persoalannya bukan kemudian bagaimana rakyat berpartisipasi di dalam menentukan pemimpinnya. Jadi ini berpartisipasi menentukan pemimpinnya ya melalui pemilu itu. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu di Australia, akhirnya dua partai politiknya menentukan compulsory voting, wajib, karena ternyata di dalam proses pemilu pemilih itu malas, warga negara itu malas, rakyat itu malas untuk pergi ke TPS. Akhirnya dipaksa menjadi compulsory voting. Cuma sedikit ya negara yang memiliki kebijakan compulsory voting. Jadi kalau wajib memilih, jadi kalau Anda tidak memilih Anda kena denda gitu, sampai kemudian $50 lah dalam konteks itu. Tapi bagaimana dengan orang sakit, dengan yang inilah, mereka punya yang disebut postal voting. Ya, jadi melalui kantor pos dia memilih duluan dan sebagainya. Di Indonesia itu wajib memilih itu, di Australia wajib, di Indonesia itu tidak wajib. Jadi kalau dulu di Orde Baru jumlah pemilihnya sampai 90% dan sebagainya, ya, karena kita diwajibkan. Bahkan saya, ini cerita yang paling menarik dari mantan ketua KPU ya di awal reformasi dulu, atau bukan di awal reformasi, di awal reformasi waktu kita bikin pertemuan ya, menceritakan. Jadi dulu zamannya Orde Baru itu kalau pemilu, kalau untuk daerah-daerah yang sulit, misalnya daerah di Kalimantan harus naik perahu kayak gitu ya, naik perahu ke sana, terus kemudian rakyatnya udah di pinggir sungai, terus ditanya, ini memilih apa? Golkar ya? Dicoblosin sendiri itu sama PPK-nya. Jadi memang ada yang namanya praktek-praktek mencoblosi. Jadi kalau sekarang di era reformasi ternyata ada juga mencoblosi, sebetulnya itu juga sejarah panjang dari negara kita ini. Nah, bagaimana caranya itu nanti secara lebih detail, ini introduction dulu, secara lebih detail akan dijelaskan oleh Dr. Mulyadi ya di dalam konteks itu. Jadi menarik kalau kita mau melihat sejauh mana sebetulnya pemilu yang kita laksanakan ini sesuai dengan keinginan kita di dalam memilih. Di dalam memilih yang namanya partai politik yang menjadi aspirasi dari anak bangsa yang kayak gitu ya. Jadi kalau kita balik lagi kepada pemilu post reformasi setelah 98 ya, terbuka dan kemudian terbuka sederhana sampai kemudian ini. Cuma yang kita lihat dari ini, kenapa isu tentang money politik itu menjadi isu-isu yang sangat-sangat kalau kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Ini semuanya berbicara misalnya, apakah dengan sistemnya diganti itu akan menghilangkan money politics? Apakah kalau sistemnya itu distrik akan menghilangkan money politics, atau sistemnya mixed member antara distrik dan proporsional akan? Menurut saya bukan karena sistemnya, karena mau sistem distrik maupun sistem proporsional itu tergantung kepada bagaimana budaya kita ya, di dalam konteks budaya demokrasi kita, budaya kejujuran kita di dalam memilih pemimpin itu. Di dalam memilih pemimpin itu kita laksanakan misalnya ya jujur, sebenarnya bagaimana kita jujur di dalam konteks itu. Saya pikir itu nanti kita akan bahas ya, apakah kemudian kita akan bahas juga pilkada, akan bahas juga dengan bagaimana peserta pemilu dan sebagainya. Nanti ada beberapa sesi di dalam video yang lebih detail yang akan disampaikan oleh Dr. Mulyadi. Sampai di sini dulu. Jadi bagaimana kita assignmentnya dalam konteks itu assignment, lagi-lagi kita tidak bikin quiz, tapi kita akan bikin action. Bagaimana kita misalnya mempersiapkan pemilu yang jujur di dalam konteks itu. Bagaimana misalnya kita mengevaluasi rekrutmennya. Jadi kalau Anda tidak mampu, janganlah Anda juga menyodorkan diri untuk jadi caleg, untuk jadi bupati, untuk jadi gubernur, maupun untuk jadi presiden maupun wakil presiden. Saya pikir itu. Sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.